Ada raja satu ini, ada tamu mau datang toh. Dia bilang, dia pun juru masak bilang begini, juru masak, coba masak makanan yang paling enak, Siap. Masak habis, jam makan, raja datang, siap, sudah, silakan bapak raja dan tamu. Dia buka ini makanan ini dari lidah semua, lidah penuh-penuh. Dia tidak suka tapi dia makan saja. Habis itu dia bilang, juru masak, sebentar lu masak makanan yang paling tidak enak. Kan tadi yang paling enak toh, sekarang yang paling tidak enak. Siap, bab tua datang buka begini, lidah semua. Raja bilang begini, juru masak, tadi makanan yang paling enak lidah. Saya suruh masak makanan yang paling tidak enak juga. Lupa maksud apa? Terus saya bilang, bapak raja, apalagi yang bisa lebih dari ini lidah, dari mulut ini, apa lagi? Biarlah ini menjadi waktu yang paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Dalam sukacita kita di malam hari ini, tema kita yaitu hidup sebagai alat kebenarannya. Sama-sama 1, 2, 3. Hidup sebagai alat kebenarannya. Roma pasal 6 ayat 13. Kita buka Roma pasal 6 ayat 13 yang katakan amin. Amin betul. Tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu itu. Karena hanya ada satu ayat, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit, shalom. Ada sukacita. Kasih salam orang di samping kiri kanan, ucapkan satu kalimat yang bisa buat dia sukacita sedikit. Oke. Baik. Baik. Jemaat. Di sini jemaat 10 saja. Jemaat, ada 3 kata kunci yang akan kita belajar hari ini. Berapa? 3 pakai bahasa Indonesia, bilang 3 kan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Timur baru. Pakai bahasa Inggris bilang, pakai bahasa sabu, pakai bahasa roh, mulai tambah kacau. Baik. 3 kata kunci itu adalah hidup, alat, dan kebenaran. Sama-sama, hidup, alat, dan kebenaran. Baik, kita mulai yang pertama apa tadi? Jemaat, waktu dengar kata hidup, apa yang ada dalam pikiran saudara? Hidup, apa yang saudara pikir kalau hidup? Hanya itu? Apa lagi? Anda sekolah minggu. Kalau bilang hidup, apa yang kamu pikir? Oke, mantap. Saya mau kasih tahu, jemaat, apakah hidup itu bernapas? Apakah hidup itu hari kurus sekarang gemuk? Apakah hidup itu hari rambut hitam sekarang putih merah? Hidup memang bilang begitu juga, tapi saya mau bilang pada saudara,
Dalam Alkitab, hidup itu lebih besar dari sekedar makan, minum, bertumbuh, kurus, gemuk, dan lain sebagainya. Tapi dalam Alkitab dia mau kasih tahu, walaupun itu juga bagiannya, tapi dia mau bilang hidup itu adalah kesatuan hubungan dengan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Kesatuan hubungan dengan, karena ada orang bernapas, ada orang itu dia gemuk, ada orang itu bertumbuh, tapi tidak menyatu dengan, di Baun ada dia makan sei tapi dia tidak menyatu dengan Tuhan, ada. Dia laki-laki atau perempuan? Hancurkan. Baik, jemaat. Kisah tentang hidup itu dimulai dengan Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan di Taman Firdaus. Manusia oleh karena keinginan dagingnya, dia melangkah melewati batas. Tuhan bilang, hei manusia, semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan, tapi yang itu jangan. Waktu dia melangkah melewati batas, itulah dia mengalami dosa dan hidupnya sekarang bermasalah. Tuhan tanya, Adam, kamu di mana? Tuhan tanya begitu bukan karena Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu kok tidak? Tuhan tahu kok tidak? Nasuh tahu kenapa tanya? Tuhan tahu kok tidak? Nasuh tahu kenapa tanya? Waktu dia bilang, Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak bilang, kamu nanya. Adam berani bilang begitu, Adam hancur, Bapak. Adam, kamu di mana? Kami di sini, Tuhan. Kami di sini. Kamu buat apa di situ? Kami sembunyi, Tuhan. Kenapa kamu sembunyi? Kami telanjang, Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kami makan ini buat siapa yang suruh kamu dua makan? Dua baku tolak bayar terus Tuhan biar kamu di sini. Tuhan datang kasih tuh orang pakaian. Kalau Tuhan yang buat pakaian, baik atau tidak? Tuhan kalau bikin pakaian bagus atau tidak? Tuhan kasih pakaian, Tuhan kasih makan, tapi kemudian Tuhan bilang, hei, keluarlah kamu dari Taman Firdaus. Tinggal di luar Firdaus tetap ada makanan, tinggal di luar Firdaus tetap ada pakaian, tapi tinggal di luar Firdaus berarti mereka tinggal di luar dari inti kehidupan. Karena itu penjahat itu bilang begini, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam. Itu hari karena pemberontakanmu engkau terlempar keluar dari Firdaus. Tetapi hari ini dalam penebusan ini engkau kembali kepada Firdaus, inti dari kehidupan. Jadi inti kehidupan, siapa yang bikin tanah menangis? Lanjut. Jadi inti kehidupan itu tidak pada pakaian, tidak juga pada makan. Untuk apa badan bagus-bagus, hidup kaya raya, makanan berlimpah, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua salah, tidak baik. Yang bagus itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita ini Tuhan Allah baru kasih kepercayaan sedikit langsung lupa Tuhan. Itu hari belum ada kios berdoa, Tuhan tolong kasih modal kok kita dapat kios satu. So ada kios hari Minggu tidak gereja. Tuhan baru kasih kios, ini belum kasih toko, baru kios. Itu hari belum dapat sapi berdoa, Tuhan tolong kok kita dapat sapi dulu Tuhan. Ini tetangga semua ada sapi, kita belum. Sudah dapat sapi, hari Minggu tidak ikut gereja. Terus pendeta bilang, kenapa tidak pergi? Tuhan suka kasih sapi tidak urus dan nanti Tuhan marah. Di Baun ada, di Maranatha ada, yang dia itu ada ikut ibadah sekarang. Dia pakai baju warna, mulai bertuduh sudah. Jemaat, Tuhan baru kasih kepercayaan sedikit. Dia pun kulit baru lebih putih sedikit dari orang lain. Dia pun sombong, tidak ada dua. Betul. Di sini ada. Tunjuk. Hei, jemaat.
Yang RT dia pun suami, tapi suruh panggil dia Mama RT. Lama-lama dia bikin kacau indahnya RT dong, karena dia pun itu. Yang kepala sekolah dia pun suami, tapi suruh panggil dia Mama Kepsek. Lama-lama dia tanda tangan rapor, kok bikin rusak ini dunia dong ini. Aduh, kan Tuhan baru kasih kepercayaan. Ini di sini ada ASN, ada ASN Lenanesa. Ini ASN, banyak yang dulu masih honor ini berdoa keliling semua gereja kok, kalau bisa Tuhan Yesus tolong kok dia diterima. Berdoa, setelah diterima jadi ASN, bikin syukuran. Gaji pertama kasih di Tuhan, gaji kedua, ketiga sampai ini hari yang tidak. Yang pertama yang dia sibuk kasih Tuhan. Tapi habis itu alasan bilang sibuk kok, tidak pelayanan, tidak gereja, tidak. Tuhan baru kasih sepotong ini. Lupa Tuhan. Di sini ada, dan dia paham apa? Jadi saudara-saudara, Tuhan mau kita baik. Hari ini juga anak-anak, di sini tidak ada anak-anak yang satu minggu angkat tangan. Kamu masih sekolah kok? Oh, saya kira sudah libur. Baik, jemaat, saya tanya anak sekolah minggu, dong bilang begini, oi anak sekolah minggu, apa beda orang hidup dan orang mati? Dan jawabannya, tapi 3 jawaban ini menarik. Pertama dong bilang begini, Bapak, orang hidup itu bisa pi gereja, tapi orang mati tidak bisa pi gereja. Betul? Memang betul, tidak ada orang mati yang bisa pi gereja. Siapa yang mati hari Minggu kita belum kubur sudah bilang, tolong bawa saya pi Maranatha. Tidak, orang mati tidak bisa pi gereja. Amin. Tapi saudara tahu, saya kaget. Anak-anak, kamu omong yang betul kenapa pendeta? Jadi kamu mau bilang kamu pun bapak mama yang pemalas gereja itu dong sumati? Karena yang bisa pergi gereja itu yang hidup atau yang mati? Berarti yang pemalas gereja itu hidup atau mati? Kamu yang ngomong saya hanya tanya ini pendeta gemit dong, ini pendeta gemit dong. Kalau mau kubur orang mati, peti sudah di dalam kubur, dong bilang begini, kita akan memakamkan jenazah ini. Oh, malah melucu, lucu ketawa. Gimana? Hati-hati. Kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah. Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan, dia akan hidup sekalipun sudah mati. Tetapi siapa di luar Tuhan, siapa tidak percaya Tuhan, sekalipun dia ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah dibangun. Ini hidup semua, ini hidup semua, hidupku semua. Berarti hari-hari Minggu gereja penuh, eukit penuh. Saya mau tanya loh, jemaah, kenapa ini ibadah ini malam ini lebih banyak mama-mama? Ini dong mama janda semua. Ini mama janda semua. Bapak, ini kita pura repot itu. Dari anak sekolah minggu saya tahu, yang hidup bisa masuk gereja. Ini hidup tapi pikiran tidak hidup, ini yang begini. Yang hidup bisa masuk, yang mati yang tidak bisa pi. Kedua, anak sekolah minggu yang begini, pendeta, orang hidup itu bisa makan, tapi orang mati tidak bisa makan. Betul? Betul? Memang betul, tidak ada orang mati yang bisa makan. Kalau orang mati bisa makan, siapa di antara kita yang dia keluarga mati, hari ketiga kita belum kubur, dia bilang, hai, bubur jubai. Tidak ada.
Betul kok tidak? Tapi saudara tahu, banyak kali kita orang Kristen ini yang mengaku hidup di dalam Kristus ini, kalau dompi di kuburan, di sini kalau kuburan nama apa? Di sini pekuburan umum di mana? Tublopo. Oh, Tubropo. Beta Timur TTS na dari pakai L. Jemaat. Ada orang pi kuburan ini kalau dia pun bapak mama biasa makan siripinan, dia bawa pinang satu rangke. Di sini ada. Kalau dia pun bapak mama biasa makan daging ayam, dong panggang memang ayam satu ekor. Kalau bapak biasa minum sopi, dia bawa Genever satu botol, dia bawa setengah gelas, sisa dia yang minum. Hei, orang tua masih hidup itu yang kasih dia makan, bukan Sumati baru dia kasih makan. Amin. Jemaat, orang tua kalau masih hidup itu kirim kasih dia beras dan seibaun. Ini orang tua masih hidup sudah susah sengsara dan tidak kasih makanan. Pas mati baru dia bawa babi besar satu. Itu juga utang. Sampai di situ sengaja pukul babi pun perut. Lihat ini, anak mantu baik ini. Jemaat, orang tua masih hidup itu beli kasih dia jas supaya dia gagah-gagah pakai. Ini orang tua masih hidup dalam piman mana pakai yuken. Sumati bordom beli jas untuk apa? Orang tua masih hidup beli kasih dia sepatu atau sepau? Oh, sepatu. Sepatu. Ini orang tua masih hidup, dia jalan kaki kosong, tidak ada alas kaki. Jadi dia pun jari kaki don tabuka besar begini. Pas mati baru dong beli kas dia sepatu. Nah, sepatu mana mau masuk di jari yang tabuka begini? Akhirnya itu sepatu bukan dong kas pakai, tapi dong sandar sah. Baru ada harga di sini. Baru bilang kalau beli untuk orang mati jangan. Yang hidup itu yang urus. Dong sandar ini sepatu. Sepatu masih begini, dong tidak beli. Sepatu posisi begini, baru dong beli. Dia mau naik begini di atas. Jemaat, orang tua masih hidup itu, tolong supaya dia rumah kalau semiring-miring anak dong piko kas lurus. Ini orang tua masih hidup rumah semiring-miring, miring-miring, tidak kasih lurus. Pas mati baru dia pun kuburan pakai keramik. Baru ada gambar Tuhan Yesus, tulis Immanuel. Immanuel siapa? Orang tua masih, saya marah satu orang ini. Saya ada mau kubur orang mati satu, baru dia bilang, pas mau tutup peti jenazah, bilang, pendeta tunggu sedikit, pendeta tunggu. Kenapa? Itu anak yang dari rumah sudah dekat, dia ada lari cepat. Kenapa? Ada bawa waktu pun kacamata. Di surga tidak perlu kacamata. Yang di dunia ini yang jemaat. Saya mau kasih tahu saudara, kita pun kebiasaan satu tahun di bawah ini ada kok tidak. Saya belum mau menasu ada. Ini anak ini belum panggil semuanya. Ada kebiasaan, ada orang-orang tertentu yang nanti orang tua sumati, taruh di peti, nanti dong beli ambil Alkitab satu kotaro. Yang hidup saja tidak baca. Sumati baru suruh dia baca. Kakak di bawah ada. Yang dia hidup itu yang beli kasih Alkitab. Jemaat, saya ini pendeta jemaat. Saya kadang-kadang pergi jemaat rumah, saya tidak bawa Alkitab. Terus saya bilang begini, bapak, angkat ame Alkitab dulu. Kau mau datang, so angkat ame. Woi, dia pi belakang lama.
Lama baru dia datang. Yang menarik dia datang bawa Alkitab satu, aneh. Karena dia faham manobe, tapi Alkitab tulis nubat tunis. Ini pasti pinjam, ini pasti pinjam. Ada yang lebih menarik. Alkitab tidak ada tapi motor 2. Wih, kalau Alkitab tidak ada di rumah tapi motor 2, itu sama dengan Alkitab itu lebih mahal dari, sehingga bisa beli motor 2 tapi tidak ada. Atau jangan sampai yang kedua mangkali dia suhafal kas habis Alkitab. Jadi mau beli untuk apa kok semua dia suhafal. Itu kedua. Ketiga, anak sekolah minggu bilang begini, anak sekolah minggu bilang, pendeta, orang hidup itu bisa beromong, tapi orang mati tidak bisa beromong. Betul? Memang betul, tidak ada orang mati bisa omong. Orang mati kalau bisa omong, pasti pas mati kok kita mau kas mandi dia, kok buka dia pun pakaian, pasti kita buka begini, pas sampai sini, what? Tapi kan dia tidak bisa beromong. Betul kok tidak? Betul kok tidak? Tapi saya mau kasih tahu, jemaat, saya keliling ini negeri terlalu banyak. Ada jemaat datang omong di saya bilang begini, pendeta, yuk, tadi malam nenek ada datang. Jadi saya tanya, siapa pun nenek? Kita pun nenek, bapak. Nenek tinggal di mana? Itu hari nenek tinggal di sini. Sekarang nenek sumati. Jemaat, yang betul orang mati bisa omong kok tidak? Bisa kok tidak? Tidak kok bisa? Bisa kok tidak? Nah, yang tadi malam datang itu siapa pun nenek? Baru saya tanya, nenek datang kasih tahu apa? Nenek datang kasih tahu nomor KP, bapak. Nenek tukang judi begini juga. Aduh. Di sini ada yang biasa isi KP. Dia ada di sini. Majelis atau jemaat, hancurkan. Ini hancurkan. Aduh. Aneh kita pun hidup. Yang hidup dan mati ini kalau kita tidak paham dengan baik, kita bisa repot. Atau yang lebih ringan saya mau kasih tahu, kalau orang hidup itu nak omong, bapak mama kakak adik kalau bakal lahi ada tasalah nak cari kau omong, bilang ibu pendeta minta maaf, minta ampun. Ini hidup dong tidak beromong. Mati baru dia sengaja kok duduk dekat-dekat kok, camat masuk dia sengaja sidip. Suruh diam. Di sini ada bakalai kakak adik dengan ipar-ipar, dengan mama mantu, dan bapak mantu. Bapak mantu orang relasi. Yang hidup itu yang kita beromong, bukan sumati. Saya paling emosi kalau kita pergi kuburan kok pas sampai baru dia bilang Shalom. Shalom apa di itu kubur? Untung kok pas dia shalom, yang di dalam tidak bilang omong deng. Hidup itu kata kunci pertama. Kata kunci kedua, kita duluan di kebena. Ulang, 1, 2, 3. Kebena. Jemaat, ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Sama. Benar itu bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an. Benar akan jadi kebena, betul akan menjadi kebetul. Masih sama artinya? Beda. Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang saya mau tanya, jemaat, kalau hari ini kita ikut ibadah di sini, kebenaran atau kebetulan?
Oh, saya kira kebetulan tidak, ini kebenaran ya. Kalau Tuhan Yesus mati bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan siapkan surga bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Sekarang saya geser sedikit. Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Mulai sudah. Kalau kita kulit hitam, termasuk kebenaran atau kebetulan? Kalau kita punya istri cerewet sekali, termasuk kebenaran atau kebetulan? Kamu kecil juga tahu itu istri cerewet. Baik, jemaat, saya mau kasih tahu begini, dengar. Banyak orang merasa dia tinggal dalam kebenaran, tapi belum tentu. Dia kira kan dia berdoa tiap hari, kan dia ada persekutuan doa, kan dia majelis gereja, karena dia pendeta. Lantas apakah dengan demikian dia telah hidup di dalam kebenaran? Belum tentu. Sama-sama 1, 2, 3. Belum tentu. Kenapa? Karena dalam Alkitab, kebenaran itu punya 3 dimensi. Kebenaran punya berapa dimensi? Berapa? 3 pakai bahasa Indonesia bilang? Pakai bahasa Baung bilang? Pakai bahasa Inggris bilang? Pakai bahasa Jawa bilang? Kebenaran punya 3 dimensi. 1, kebenaran itu berdimensi legal. Legalitas. Sama-sama. Legalitas. Apa itu legalitas? Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau, Tuhan tidak setuju. Jemaat, tahu motor? Pernah naik motor? Siapapun motor? Punya sendiri? Sulunas? Kalau kita naik motor, dengar, jemaat. Kalau kita naik motor, ada SIM, ada STNK, lampu-lampu ada, kaca spion ada, pakai helm. Dorang operasi lalu lintas di Epura, berani masuk? Berani. Gas. Tapi coba kalau SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, tidak pakai helm, operasi lalu lintas di Epura bisa pi? Bisa? Kenapa tidak berani? Kan kamu pohon polisi toh. Kebenaran itu punya dimensi legalitas, ikut aturan. Kalau pakai helm, SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada, dong operasi lalu lintas di Jayapura, kita masuk. Sampai sana polisi tidak tahan, kita putar kembali. Terus polisi bilang, kenapa putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Ikut. Karena ikut aturan. Di sini ada yang tukang langgar aturan. Anak sekolah. Yang SMP di sini ada. Biasa sekolah jam berapa? Jam berapa? Kalau sekolah jam 7 terus kamu pergi setengah 7, kan cara jalan beda dengan pi terlambat toh. Kalau jam 7 kita pergi setengah 7 kan kita sampai Shalom, selamat pagi, apa kabar? Kalau pi sebelum waktu toh. Tapi coba kalau sekolah jam 7 bosan pi setengah 10, bisa pi dan pi Shalom, begitu. Itu cara jalan akan begini. Amin kok. Majelis jemaat juga. Kamu ini semua nih kalau ikut aturan paling orang Kristen mula-mula tekanan terhadap kekristenan berlangsung secara masif dan apa ya, terstruktur, menyeluruh dan terstruktur, sistematis. Yang mereka buat benar saja orang bilang salah, apalagi kalau bikin salah. Jadi kebenaran punya dimensi legal. Kedua, kebenaran itu punya dimensi moral. Sama-sama 1, 2, 3. Moralitas. Sama-sama. Kebenaran itu bermoral. Moralitas itu apa? Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan.
Kenapa? Karena tidak semua yang kelihatan baik itu dibangun di atas motivasi yang benar. Ingat jemaat, tidak semua senyum tulus. Kita bisa datang, kita bilang shalom, dia bilang shalom, kita sudah lewat baru separuh. Kelihatan baik. Makanya Paulus bilang, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk dan bukan untuk. Orang tanya saya, "Hoi, pendeta, khotbah yang baik itu yang karmana?" Saya bilang, lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang, khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu omong karmana, bikin karmana. Kan omong karmana bikin begitu. Jangan omong lain. Ada yang bukan sekedar omong lain bikin lain, ada yang malah pikir lain, omong lain bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi saudara, kalau ketemu orang kelainan itu kan tidak lurus, otak pilihan tanpa, omong pilihan tanpa, tindakan pilihan tanpa. Di baun ada. Khotbah berapi-api di satu acara syukuran, habis dia yang poasopi di situ. Kebenaran itu bermoral. Khotbah berair-air di acara penghiburan, habis dia yang judi. Bukan mana? Pikir apa omong itu? Dari kata-kata orang uji dengan tindakan. Syukuran, dia sarjana pertanian, bikin syukuran, mantap toh? Mantap. Sarjana pertanian, ilmu pertanian sudah ada, tapi tidak tahu tanam tomat. Kamu ke mana? Sarjana peternakan, berarti dia tahu ilmu, tapi sayang tidak bisa kawin babi. Lalu kita mau apa dengan pikul sarjana banyak-banyak? Sarjana olahraga, berarti dia tahu ilmu. Terus kita bilang, kakak coba roll, coba kakak koprol, coba kakak salto. Aduh jemaat, saya pendeta Yandi khotbah di semua bank yang ada di Kupang, di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank dong, ini don cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, kalau lihat dekat tetap don cantik. Don pun pakaian don bagus-bagus, kerja di ruangan yang tertata bagus lagi, ber-AC lagi. Kita pi bank ini macam kita tidak mau pulang, Kayak macam mau lihat-lihat terus don muka begini. Kita baru naik di tangga terakhir, dengan santun sekali don bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dong, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi pas lihat suami pun bangun, terus dia langsung bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi kebenaran itu punya moral, bukan sekedar kata-kata. Amin kok. Jemaat, saya mau kasih tahu saudara, dengar. Saya melayani di Alor. Saya datang di Jembatan Hitam, saya pun bapak mama saksi di situ. Ada satu burung beo ini, dia bukan saja baik, jinak. Terlalu jinak sampai tidak taruh di ini apa lagi. Jadi dia lepas, kita duduk-duduk, dia datang. Karena ini pastori dekat sekali dengan gereja. Ini burung ini mantap. Setiap kali lonceng gereja bunyi 3 kali ke gereja mau mulai, teng teng teng, itu burung beta kuju bilang, pertolongan kita ialah di dalam. Betul, teng teng teng, dia langsung, pertolongan kita ialah di dalam nama. Karena itu terjadi beberapa kali, saya kemudian ambil kesimpulan bahwa ternyata
Kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Sama-sama 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Nah, manusia ini Tuhan Allah atur untuk lebih dari burung beo. Kalau pakai bahasa di Baun bilang apa? Burung bingung. Apa coba? Kukuruu. Neu pulang baru cari. Sudah 2. Pertama tadi kebenaran punya dimensi apa? Apa? Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Oke, yang ketiga, kebenaran punya dimensi sosial. Punya dimensi apa? Sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Pakai bahasa orang sekolah dong bilang solidaritas. Kenapa Tuhan Yesus mau mati bagi kita? Karena dia solider dengan kita. Kita semua super dosa, kok siapa mau pusing dengan kita? Tapi karena Tuhan solider dengan kita, dia mau datang bagi kita. Amin kok. Karena itu orang yang mengaku tinggal dalam kebenaran, solider sedikit dengan orang lain. Hidup tolong pikir orang lain juga. Ini baru beli motor satu ini, baru ada tap baru satu, putar sampai jam 3 pagi. Orang pikas tapi yang bapak tolong kasih kecil tap sedikit, tolong kasih kecil dulu. Kenapa? Ada bayi satu sakit di sebelah. Lu pikas tahu itu bayi ya? Ada tambah 2.000 di sapu tap. Manusia hidup tidak bisa pikir orang lain ini. Anak muda, kamu tahu motor? Itu motor itu hasil dari pabrik. Itu yang kerja di pabrik itu orang otak mantap semua. Kerja pakai sistem komputer. Jadi itu terukur secara ilmu, hasil penelitian juga. Jadi don't tahu setir, gas, speedometer, ban, velg itu terukur. Ini kita pun anak yang tidak lulus semua mata pelajaran ini, dorang juga reparasi motor. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila, wah wah wah. Jadi nanti tengah malam kok orang sutider baru dia lewat sini, wah wah wah. Setiap kali kamu wah wah, itu orang pun doa hanya satu. Dong bilang apa? Mati baik. Banyak orang tua ada pikir kok kita hidup selamat, sukses, sejahtera hanya gara-gara bodoh kok bilang wah 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 itu. Orang doa bilang mati. Jadi hidup itu tolong solider dari orang lain. Amin kok. Jemaat, tidak ada orang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada. Sejak awal Tuhan atur manusia itu hidup secara sosial, berinteraksi sosial, supaya manusia membutuhkan orang lain. Jemaat, kita ada nama kok tidak? Nah, kita pun nama itu untuk siapa coba? Untuk kita dan orang lain. Karena tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Siapa yang pas mau makan dia panggil dia pun nama, yang di makan, kan tidak ada. Kita pun nama ini supaya orang lain panggil. Betul kok tidak? Jemaat, kita makan ini untuk siapa coba? Untuk kita dan orang lain. Bagaimana pendeta kita bisa makan untuk dengar? Istri kalau sakit, kita suami bilang, mama makan. Dia bilang, tidak bisa. Mama makan. Mulut pahit Mama makan. Nanti kalau dia tidak mau, kok kami sudah tidak ada kalimat lagi, kami bilang, mama makan teh anak-anak dia masih kecil. Itu langsung memtua tambah. Dia juga tidak mau dia puan dong ada mama baru. Dia makan saya untuk orang lain. Jadi tidak ada orang hidup untuk dirinya sendiri. Jemaat, kita ada pakai pakaian kok tidak? Nah, kita pakai pakaian ini sebenarnya untuk siapa coba?
Untuk diri dan orang lain. Untuk diri itu supaya jangan kepanasan, jangan kedinginan. Tapi untuk orang lain, kalau kita sendiri ini kan tidak pakai juga tidak apa-apa toh. Kalau kita bisa jadi. Tapi karena ada orang lain, makanya kita pakai supaya kita ketemu orang, tiba-tiba orang dia kan tidak begitu. Jadi kita pakai pakaian saja untuk orang. Tidak ada orang hidup untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Jadi solidaritas itu kata kunci. Yang kebenaran itu ada 3. 1 apa? Apa? 2. 3. Mantap ya, nanti sebentar ada yang bisa jawab ulang. Dapat sepeda. Minta dia yang tadi pimpin dong ini tadi. Sudah 2 toh. Hidup tadi sudah dijelaskan, kebenaran sudah dijelaskan. Sekarang kita bicara tentang alat. Sama-sama 1, 2, 3. Alat itu sarana. Apa? Alat itu bukan tujuan. Jadi saudara hanya alat. Jangan pernah dijadikan tujuan. Kita hanya alat. Jamba gaya. Ada banyak orang yang dia rasa terlalu geng. Itu bound, itu kalau saya tidak ada di situ, nol. Itu siapa? Kita hanya alat. Sebertalenta apapun kita, jangan merampas kemuliaan Tuhan karena kita hanya alat. Ada alat ini yang bagaya-bagaya sampai dia hanya mau dia yang omong, orang lain tidak bisa omong. Bagara sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, kok sedikit-sedikit. Orang berlatih dulu itu apa? Kita hanya alat. 1, 2, 3. Kita. Saya ingat almarhum pendeta Telnoni, dia bilang saya, Yandi, engkau mesti studi lanjut. Siap Bapak. Terus dia bilang begini, tapi engkau harus tetap STH. Saya bilang, bagaimana saya studi lanjut saya tetap STH? Bapak suruh saya ikut DO. Terus dia bilang, Yandi lu tahu, STH saya tetap hamba. Supaya kita hanya alat, bukan tujuan. Mari kita lihat alat. Saya mau bilang begini, alat ini di dalam hidup kita banyak. Tapi anak sekolah minggu, berdiri. Kamu berdiri. Kita nyanyi sambil tepuk tangan, orang tua bantu tepuk tangan. 3, 4. Hati-hati gunakan. Karena hati-hati. Ulang lebih kuat. 3, 4. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan. Karena apa? Hati-hati. Oke, duduk semua. Duduk sudah. Dengar, jemaat. Kalau tahu ini lagu pulang menyanyi, sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala, bahwa yang kita lakukan selain tangan, mulut, kaki itu Tuhan Allah ada lihat kita alat betul atau alat tidak betul. Sekarang pendeta akan mengucapkan 1, 2 alat lain kamu pulang baru kamu bikin. 1, mulut. Ada mulut. Ini mulut ini kan kita mau pakai untuk kebenarannya. Tuhan Allah cipta manusia ada berapa mata? Berapa telinga? Berapa mulut? Ulang, berapa mata? Berapa telinga? Berapa mulut? Dia pun maksud banyak. Salah satunya adalah lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong berapa kali? Itu baru mulut yang membawa kebenaran. Karena ada orang yang tidak ada mata, tidak ada telinga, maka dia pun mulut 7. Tidak tahu apa-apa, mau omong macam ketahu-tahu. Di sini juga ada. Dia ada di sini. Coba lihat dia. Kenapa semua lihat saya?
Karena itu ini mulut ini lebih baik kalau tidak tahu apa-apa, tidak usah omong. Amin kok. Karena nanti bukan bawa kebenaran, bawa kehancuran. Karena itu pesannya gampang. 1, mulut tidak boleh gosip. 1, 2, 3. Mulut tidak boleh gosip. Di sini ada yang tukang gosip. Siapa pumama? Angkat tangan, angkat tangan. Saya punya potongan video satu beredar cukup luas. Ketika saya bilang begini, dong potong kok, dong bagi, karena ada orang ambil saya punya bunyi suara pakai dia punya mulut. Kok bohong? Saya bilang begini, orang yang biasa omong orang itu dia biasa datang ucapkan 2 kalimat awal yang mantap. 1, dia datang dia langsung bilang begini, sudengar kau belum? Kalau dia semula yang sudengar kau belum, nanti latihan paduan suara sudah tidak jadi. Itu kita hanya omong orang. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, kalau dia mau omong orang, dia datang langsung dia bilang begini, bukan kita mau omong orang, bukan kita mau omong, padahal nanti di sini ada yang begitu. Laki-laki atau perempuan? Dia pun nama siapa? Jadi mulut begitu. Kedua, mulut ini tidak boleh tipu. Sama-sama. Di sini ada tukang tipu. Jemaat, tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Apa? Ulang-ulang, tipu boleh kok tidak? Untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Karena satu tipu melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Perasaan dan pendeta tanya, dia bilang, saya sakit pendeta, saya sakit. Kita ketemu dia istri, kita bilang, mama bilang bapak ada sakit. Mama tidak tahu, tidak, kok itu ada di rumah. Terus kita ketemu dia, kita bilang, bapak, mama bilang bapak tidak sakit, ma. Terus dia bilang, saya sakit tapi belum kasih tahu mama. Satu tipu akan melahirkan. Pendeta, kami di sini kami tidak tipu. Kami hanya pakai 2 kata, yaitu sebenarnya dan tapi. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Sebenarnya saya pi. Tapi kalau tapi itu dia tidak pi. Kenapa tidak terima jadi majelis? Sebenarnya saya terima. Jadi sebentar saudara pulang dari sini, ketemu orang yang harusnya ikut ini ibadah tapi dia tidak ikut, terus kita bilang, kenapa tidak ikut ibadah? Terus dia bilang, sudah. Jemaat, ini saya pun cerita lama, saudara sudah pernah dengar tapi saya cerita ulang ya. Ada satu anak kecil umur 1,5 tahun, laki-laki, dia baru mau belajar omong. Dia pun bapak kepala desa. Ini anak ini setiap kali dia mau kencing, dia suruh dia pun bapak yang kasih kencing. Jadi pun bapak perasaan, masa kok, ini anak dong, ini orang ini susah, ini anak dong, ini mesti tegur dong dari kici-kici. Dia pun bapak tersinggung itu tidak apa-apa, kasih tahu dong supaya dia pun baik, bukan kita pun baik. Yang ada duduk dengar, saya belum tentu dengar sampai habis dan mengerti. Yang ikut sah, apalagi yang belari-belari. Kasih tahu dong. Ulang lagi. Ini bapak tua ini, dia kepala desa. Ini anak setiap mau kencing dia minta tolong dia pun bapak yang kasih kencing. Dari pun bapak kan malu hati, bapak adik kalau mau kencing, adik kasih tahu bilang adik mau menyanyi. Itu jurus berhasil. Setiap kali anak mau kencing dia datang, dia bilang, bapak, yo, adik mau menyanyi.
Nanti dia pun bapak sengaja putar-putar keluar ke kencing Ina selesai. Satu saat dia pun bapak mama berangkat di Jakarta, titipin anak di depo om dong. Tengah malam anak mau kencing, dia kasih bangun depo om, bilang, om, yo, ada mau menyanyi. Depo om karena tidak tahu, depo om bilang, jangan teh ini su tengah malam, jangan. Anak tidak bisa bilang, om, kenapa ada mau menyanyi? Depo om bilang, tidur teh bayi di sebelah nanti malam, tidur. Wah, anak su tidak bisa, dia bilang, om, kenapa ada su tidak bisa? Ada harus menyanyi sudah. Dia om justru kasihan, dia om bilang, itu nak, adik menyanyi pelan-pelan di om pun telinga. Ini anak bangun dia kencing di dia om pun telinga. Pertanyaannya, dia siapa yang salah? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Bapak atau om? Kenapa bapak yang salah? Makanya kalau benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani engkau rubah sedikit, kan kasihan itu om toh. Mulut yang bawa kebenaran itu dia bicara yang benar, bukan tipu-tipu. Stop tipu-tipu. 1, 2, 3. Stop tipu-tipu. Kasih tahu kawan di sebelah. Pakai bahasa timur. Pakai bahasa timur kalau bilang stop tipu-tipu, bilang apa? Atur sudah. Ketiga kan tadi mulut jangan pakai gosip. Kedua, mulut jangan tipu. Ketiga, mulut ini jangan tukang bamaki. Di sini ada yang tukang bamaki? Fam? Ini auto track cek. Woi. Auto track bel di sana, dia yang maki di sini. Maki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang don diam-diam di situ om dia supaya kenapa? Kalau ada anak kecil yang tadi baru belajar omong itu, dia bamaki tanpa kita setuju, kita masih bisa mengertikan, ini nanti tidak mengerti itu. Anak kecil itu misalnya kalau dia mandi habis, biar dia tidak pakai apa-apa, dia pun bapak mama pun tamu ada, itu anak bisa keluar, dia jalan begini. Kan dia belum mengerti, betul kok tidak? Tapi coba dia pun bapak, coba bapak tua mandi habis begitu terus. Ibu-ibu wanita gemit ada latihan menyanyi baru. Bapak tua keluar bilang, hai besti. Jadi yang tukang bamaki dong berhenti sudah, stop. Ini mulut mesti bawa yang benar. Amin kok. Stop bamaki. 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Berhenti. Anak muda, saya kasih tahu kamu 2 hal. 1, mulut tidak boleh pakai untuk membuli. Bully itu ke olok-olok orang, tidak boleh. Kita ini kadang-kadang karena berasa terlalu akrab, kita enak saya olok orang. Tagal kawan kulit hitam sedikit, kok dia datang dia bilang shalom, kita bilang suara ada tapi tahu dia pun orang di mana. Ini bully, ini dia pun nama bully. Tidak boleh itu. Berhenti, itu mulut tidak bawa benar, itu mulut tidak bawa benar. Ini dia pun kawan, ini orang tua juga, ini orang tua satu, ini orang tua. Anak tagal kulit hitam sedikit dia panggil, itu anak pun nama Joni ko, Yandi ko. Tapi dia bukan panggil Yandi ko, David ko, dia panggil bilang Black. Stop, sudah berhenti. Kalau dia rumah saja suka naolok begitu, ke mana coba? Ini orang tua dong.
Pagal dong pun pikir main gila. Itu gila betul. Anak tagar rambut keriting sedikit, dong bukan panggil bapak, dong bilang keriting, keriting. Iting. Kan kasihan kita pucara begini. Itu pertama, stop bully. Kedua, bagi anak muda dong, saya mau kasih tahu kamu begini, dengar. Kalau kamu kreatif untuk pakai kata-kata, tolong kreativitas yang benar. Dulu ada anak muda yang suka bilang paku alus. Dia, saya mau cari tahu paku alus lenan. Ternyata saya baca di satu mikrolet di Kupang, dia pun kepanjangan. Paku alus artinya pemuda Kuan Fatu selalu setia. Wah, ini baru kreatif, ini begitu mantap. Ini kita pu anak dong, tidak gereja, duduk minum sopi di situ. Pendeta bilang, buat apa? Pendeta, ini perjamuan. Itu perjamuan bukan kata-kata makam puji di pinggir jalan. Perjamuan itu hasil refleksi paling tinggi dan paling dalam pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Itu bukan pakai makam puji di pinggir jalan kok omong-omong, bukan. Datang dan berteduh diri di kaki Tuhan untuk kita lihat, Tuhan kita telah berdosa tapi Tuhan telah menebus kita. Bukan makam puji kok. Bagaya. Kreativitas itu harus diletakkan pada tempatnya untuk membawa yang benar, yang kebenaran yang tadi kita ada omong itu. Ada oto mikrolet satu di Kupang, dia tulis di, bukan oto yang tulis, dia orang tulis di samping pintu. Tulis bilang begini, ini kreatif tapi salah tanpa. Dia tulis begini. Kalau mau umur panjang, pura-pura lah tuli. Dia, saya bayangkan, mangkali dia pun maksud supaya kalau orang omong kita tidak usah dengar, kita kerja. Saya bayangkan, ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia lanjut di bawah tulis begini. Kalau mau umur panjang, pura-pura lah tuli supaya kalau Tuhan panggil, lu tidak dengar kalau lu jalan terus. Saya bilang manusia macam begini, ini Tuhan tidak panggil. Nanti dia pi sendiri. Kemungkinan besar dia pi lewat Liliba, lewat jembatan. Kita ini kadang-kadang masuk makam puji omong sambaran sah. Yang mulut ini tolong pakai yang betul, yang benar. Ini khusus anak muda. Anak muda, kami yang tua-tua begini, mari makasih. Harus omongin juga. Ini anak sekolah ini perubahan zaman terlalu cepat. Kadang-kadang dong pemulut itu sangat jauh dari bilang maaf, terima kasih, permisi, tolong. Ini andon ini dong. Jadi orang tua tolong, guru dong tolong kau ajarin anak dong bilang maaf, permisi, terima kasih, tolong. Sama-sama 1, 2, 3. Maaf, permisi, terima kasih, tolong. Kamu sendiri 1, 2, 3. Taruh saya yang penting. Yang mulut ini benar. Hei anak muda, kami yang tua-tua begini, ini kami pu lagu dulu itu lagu mantap. Karena dia idealistis sekali. Gereja tua, masihkah kau ingat? Mantap. Itu kisah tentang kita ikut-ikut ibadah pemuda, kita dua lihat begini lama-lama jadi. Realistis. Bukan kayak yang anak muda sekarang punya. Kamu berbohong. Lihat. Orang tipu dong percaya. Kamu lukai. Lihat itu. Coba kau pikir di mana ada. Memang tidak ada. Kamu saja yang mau bikin seolah-olah ada, itu tidak ada. Dia pun lanjutan lebih parah. Kau tinggalkan aku, kau dengan yang lain. Itu gila.
supaya mulut ini taruh di pas. Maaf ibu, itu baru mulut. Belum kita omong. Tadi kan kita mulai menyanyi dengan hati-hati gunakan. Sekarang zaman sumaju itu tangan dia bikin lebih kecil dan mesti hati-hati. Hati-hati gunakan jarimu. Ini yang begini-begini. Ini mesti hati-hati. Ini harus yang benar. Amin kok. Ada raja satu. Oh! Ada raja satu ini, ada tamu mau datang toh. Dia bilang, dia pun juru masak bilang begini, juru masak, coba masak makanan yang paling enak, Siap. Masak habis, jam makan, raja datang, siap, sudah, silakan bapak raja dan tamu. Dia buka ini makanan ini dari lidah semua, lidah penuh-penuh. Dia tidak suka tapi dia makan saja. Habis itu dia bilang, juru masak, sebentar lu masak makanan yang paling tidak enak. Kan tadi yang paling enak toh, sekarang yang paling tidak enak. Siap, bab tua datang buka begini, lidah semua. Raja bilang begini, juru masak, tadi makanan yang paling enak lidah. Saya suruh masak makanan yang paling tidak enak juga. Lupa maksud apa? Terus saya bilang, bapak raja, apalagi yang bisa lebih dari ini lidah, dari mulut ini, apa lagi? Dari lidah ini orang bisa berdoa, bisa memuji, bisa menyembah. Tapi dari mulut ini, dari lidah ini orang bisa tipu, bisa pemaki, bisa omong orang. Jadi yang paling baik semua di sini, yang paling tidak baik semua juga di sini. Jadi pakai ini mulut untuk yang benar. Karena kita mau jadikan alat tadi toh untuk kemuliaan Tuhan. Alat. Itu baru mulut itu. Kalau kita omong tambah yang lain, mungkin kita pun hidup ini terkoreksi segala sesuatu, terkoreksi betul-betul. Saudara, konteks daripada pembacaan ini adalah perjumpaan dengan orang-orang yang tadinya dorang juga menyembah berhala, dong hidup kafir. Setelah mereka terima Kristus Yesus, mereka mestinya telah ditebus, hidup mereka menjadi baru. Mereka telah dikuburkan bersama. Paulus bicara dalam Roma 6 bicara tentang baptisan. Dalam konteks mereka dibaptisan, mereka diselamkan penuh, turun badan semua tertutup air sampai kepala, seolah-olah mereka telah terkubur bersama-sama dengan Kristus, supaya waktu mereka keluar mereka mengalami sebuah kehidupan baru dengan Kristus, tidak lagi di bawah tekanan hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia Tuhan. Hidup mereka menjadi berubah. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Supaya Kristus menggerakkan kita punya hidup untuk membawa kebenaran. Nah, saya kira dari 3 kata kunci tadi kita bisa menikmati sesuatu dan membawa pulang sesuatu. Kekristenan tidak boleh puas dengan hari ini. Tadi saya duduk bicara dengan kakak pendeta Robi, saya bilang kita ini kadang-kadang puas dengan apa yang ada. Kita di kota suka hitung-hitung jiwa yang hadir, tapi tidak ada tindak lanjut dari jiwa yang hadir. Berapa? Tercatat 2000 jiwa yang di jemaat, yang ibadah 300-400. Dan kita puas dengan itu keadaan. Saya ingat almarhum Bapak Pendeta Lakusa. Saya pindah dari Sabuk ke Amnuban Timur, ada pemeriksaan BP3 Sinode. Sampai sana beliau panggil, pendeta, ini. Pas saya pindah dia bilang begini, ini jemaat pun kehadiran ibadah bagaimana? Saya bilang, Bapak pendeta, jemaat di sini pun rajin tidak dua Bapak. Apalagi pendeta yang di khotbah ini penuh majelis dong, ini tidak dapat tempat, kasih dong duduk di tanah. Dan itu benar. Saya baru duduk di luar. Palaku sebiwoi memang luar biasa, mantap. Oke, dong berapa banyak? Penuh Bapak. Nah, lu sebut dia pun jumlah. Kira-kira 500 Bapak. Gereja kecil saya kadang-kadang tidak bisa tampungin Bapak. Oh, 500 Terus bab tua panggil, bagus. Dia panggil, sekretaris mana? Saya, mari. Jumlah jemaat dewasa di sini berapa? 1165. Dia panggil saya,
Yang hadir 500, yang tidak hadir 600. Jangan puas dengan yang apa yang ada hari ini. Saya membayangkan yang kekristenan tidak bisa tidak ada orang yang selesai dengan Tuhan, tidak ada. Hidup itu pergumulan terus menerus. Dengar, saya akhiri khotbah ini mengatakan begini. Tuhan itu seringkali ketika dia ingin mengatakan sesuatu, dia mencari orang, dia memakai orang untuk mengatakan itu kepada orang lain. Itu orang punya mulut, harus mulut yang memuliakan Tuhan, karena Tuhan pakai untuk kasih tahu orang. Kalau Tuhan ingin mengerjakan sesuatu, seringkali dia cari orang, dia panggil orang untuk mengerjakan itu. Itu orang pun tangan mesti bersih, mesti berisi. Berisi yang dimaksud bukan cuci kok gunting kuku, tapi tidak boleh korup. Saya kapan malam khotbah di mana kok? Saya bilang, Bapak Mama dong kalau ada kesempatan memberi 1/10 perpuluhan, hari apapun lebih piantar memang. Tapi kita pun biasa itu adalah simpan tahan. Simpan tahan itu akan melangkah ke ambil tahan. Ambil tahan itu akan naik ke pakai tahan. Dan kalau pakai tahan seringkali terjadi pemutihan. Jadi lebih baik intangan ini berisi. Tuhan ketika dia ingin menguatkan hati seseorang yang hancur, remuk, redam, seringkali dia cari orang dan dia pakai orang untuk memberikan pernyataan kekuatan itu. Ini mesti keluar dari orang yang alat-alatnya ini adalah alat yang tadi memenuhi itu 3 unsur kebenaran untuk sampaikan. Kalau tidak, kita ini hanya aktivitas rohani yang kuat. Pendeta Yandi pun jadwal-jadwal padat memati, yang jatuh sekarang sampai Januari 2025. Itu orang sibuk. Apakah sibuk melayani sama dengan betul-betul kita ada menyatakan sesuatu yang benar? Belum tentu. Kita mungkin hanya aktivis dari sebuah pelayanan. Sekarang dia menuntut lebih alat hidup ini. Tadi saya jelaskan hidup itu apa. Dia bukan sekedar napas kan, kesatuan dengan Tuhan. Supaya kita pakai ini hidup untuk kebenaran.